Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa fi ayatin ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wasalani wasallahu Allah wa man qala. Wa fi hadits ukhra, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu bisyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, terhormat kepada khususnya alim ulama Masjid Tabligh Karim, terutama Al-Qaram sebagai ketua dan sebagai teman saya juga di grup hiburan dai, yaitu Buya Salman. Sudah lama kita berkenal. Selanjutnya penghormatan saya khusus yang saya ini dengan beliau semenjak muda, semenjak kuliah lagi, semenjak dalam perjuangan menuntut ilmu, yaitu Al-Qaram Ustaz Syamsul Bahari SHI MA. Beliau saya kenal sampai dengan ibu dan neneknya, sampai saya diundang ceramah di kampung beliau di Kota Alam. Alhamdulillah, beliau sebagai ketua Badan Kota Majelis Taklim pimpinan di Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, kalau di Malaysia yang berhormat, kalau di Indonesia yang terhormat, yaitu Profesor Muhammad Nur Ihsan. Sebenarnya nama beliau Profesor Dr. Muhammad Nur bin Ihsan,
yang dirahmati Allah. Ibu-ibu yang sebagai anggota majelis taklim ada yang hadir daripada sini aja. Sini aja lah. Dan ada pula daripada sini aja lah. luar kota. Dia dekat tidak. Bu, Dia mana? Sini. Bu. Saya itu bahasa Malaysia. Saya ini macam Malaysia lah. Saya yang tak sapa. ingat betul. Ibu dicari di mana? Ibu di mana ibu? Wanita yang saya pertama adalah Sumayyah dan Zainab bin Yasir. Sini aja. Ammar bin Sama Yasir. bapak tak suruh pada ya, tak apa-apa. Nagunganya Sumayyah. Bu, tahukah ibu-ibu nanti kehadiran ibu di bumi ini? Tahu bu? Nanti saya terangkan. Sekarang kita sampaikan bu, sebelum saya menyampaikan tausiah, saya minta ibu-ibu atau bapak-bapak boleh juga karena ini majelis taklim ini bersama kita, doa atau pengajian bila diiringi dengan salawat maka dia sempurna. Kita sudah baca bismillah, mari kita baca alhamdulillah, mari kita baca salawat. Ayo, alhamdulillah rabbil alamin. Baru salawat. Sallallahu ini majelis, bukan majelis kaleng-kaleng. Majelis ini kata orang Malaysia bukan majelis kaleng-kaleng. Majelis ini besar di sisi Allah. Rasulullah mengatakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum di rumahnya Allah. Yatluna kitab Allah, mereka menyampaikan bahasa Allah, kitab Allah, hadis Rasulullah. Wa yatadarasu fima bainahum, mereka saling menyampaikan, mendengarkan di antara mereka. Apa kata Nabi? Ada 4 keutamaan. Illa nazalat alaihim sakinah. Malaikat turun ke atas mereka itu ketenangan. Lain tenang bu. Kalau tak tenang pulang selawat lagi. Masih. Yang kedua, wa masyarhumur rahmat. Allah dibutuhkan rahmat. Yang ketiga, wa rahmatul malaikat. Hadir para malaikat. Yang keempat, wa zakarahumullahu biman 'indah. Dan Allah menyebut nama-nama kita. Ibu dilahirkan oleh seorang ibu. Nah, jasa ibu tak terlupakan. Mari kita sebut doa ini yang diajarkan oleh Allah. Doa untuk orang tua. Sepakat? Sepakat. Ayo. Allahumma ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.
orang tua kita. Allah maghfirli dzunubi, ya Allah ampunlah dosaku dan kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, sayangilah mereka seperti Engkau menyayangi mereka. Ini doa untuk orang tua. Ampunlah dosa mereka. Tapi kalau jamaknya kita baca Allahumma ighfir lana, ayo Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina, bukan walidaina tapi wa liwalidina warhamhuma kama rabbauna shighara. Itu untuk kita semua. Kalau untuk orang tua, kedua orang tua tadi saghira. Kalau untuk kita semua, termasuk kaum muslimin, kaum muslimat, orang tua ibu, ayah tetangga kita dan saudara-saudara kita Islam, itu kita baca ulang lagi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbauna shighara. Itu kaidah bahasa Arabnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bacakan tadi surat Repot jadinya ibu. Terima kasih. Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada Muhammad. Bukan Muhammad saja maksudnya. Wahai umat Muhammad, kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Allah Tuhan dan berkorban. Nah, Bu, korban ini dibagi lagi. Ada berapa? Ada berapa? Korban ini ada korban seperti yang kita lihat, ada korban perasaan. Tenang. Aku tak kira itu saja. Ya, sudah itu saja. Tapi Allah menyebutnya. Wazakarahumullahu bima 'indah. Allah sebut nama kita di sisi para malaikat. Mengalir terus pahala kita untuk orang tua kita, anakku. Dia tak lupa menyertai kita Islam yang menjadi doa. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus. Kalau kita membenci orang berkorban, ibu-ibu dan bapak-bapak mengorbankan waktunya. Jadi haji yang dijalankan kemana itu adalah diamalkan bagi kita yang berkorban naik haji, dan diamalkan sepanjang hayat kita sampai kita mati. Ya Bu, Bu, dihayati sama dengan bulan puasa. Ini suara pecah tak? Tak pecah. Sama dengan bulan puasa. Hakikat kita puasa sebulan, sebenarnya kita kena amalkan 11 lagi. Barulah Allah akan melihat kita. Hai surga, hidupkan mereka ini. Maka disebut oleh Rasulullah, al-jannatu mustaqatu di arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama tahli Quran, orang yang suka baca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan isi Al-Quran yang disampaikan ulama, para ustaz, majelis taklim walinya Al-Quran, yang sampaikan kebesaran Allah dalam Al-Quran, yang dengar kehebatan Allah dalam Al-Quran. Surga merindukan. Ini benar majelis taklim. Yang dibicarakannya adalah tentang kehebatan Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, muhafizil lisan, yang senantiasa menjaga lidah.
Bagi 100 kali cinta kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Cinta kepada Allah. Ayo, subhanallah, walhamdulillah. Sama-sama. Sama-sama minta. Kedua barang ini minta. Minta. Sama-sama. Subhanallah. Cinta kepada Nabi kita, baca salawat 100 kali. Kalau satu, minimal 10 kali. Baca salawat. Allahumma, ayo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh tak pakai sini? Boleh. Nah, ibu-ibu, ini Allah suka karena cinta kita kepada Nabi. Saya nak tanya, maaf, seorang macam di Malaysia ni. Saya mau tanya, cinta kepada diri aku nak sebut. Ibu protokol, cinta kepada diri aku kita sebut. Lupa. Cinta kepada diri kita sendiri masing-masing apa nak sebut? Lupa ya? Lupa. Ibu, ada yang tahu? Dah berangkatkan ke Johor Malaysia ni kalau ada yang tahu? Ada yang tahu kalau cinta kepada diri masing-masing? Saya minta sama Profesor Muhammad Mukisan kena bagi hadiah tiket yang berangkat ke Malaysia. Tak ada tahu? Saya tunggu ya. Kalau bahasa Indonesia nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahasa Indonesia. Bahasa Acehnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahasa Jawanya setunggal kali 3, 4, 5, 6, 7. Bahasa Inggrisnya 1, 2, 3, 4. Bahasa Arabnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahasa apa lagi? Bahasa Thailand 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak dapat tiket ke Malaysia. Bisa boleh undang lagi Profesor Nur bin bisa datang lagi besok. Kalau cinta kepada diri sendiri kena baca Astagfirullah. Ayo, Astagfirullah Rabbal Baraya. Dah perbesar kali. Sambil masak, bilang sama suami, "Bah, kau nak minum apa, Bah?" Bahasa Malaysia lagi ya. "Abang mau minum apa, Bang?" Sambil subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kacau itu air atau kacau itu nasi. Allah mencintai ya. Ustaz, bagaimana dalilnya Allah mencintai? Saya baca hadis dalam kitab. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى عبدا نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل وينادي بأهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء فيضاع له الأرض من الأرض فحب عليه. Nabi mengatakan Allah mencintai seseorang hamba. Nada Jibril, dia panggil Jibril, Inna Allah Ta'ala yuhibbu fulana. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Fa'ahlimu, cintailah dia. Wa yuhibbu Jibril alaihissalam. Lalu Jibril alaihissalam membenci
Ayuhibbu wa tansu. Lalu lagi begitu. Jalan na bentong. Kami sambung ada dia diterima oleh Maju. Awas. Nah, lagi. Kalau sudah mencintai Allah, tandanya Allah dari Allah. Pangkat kita nih ya, pangkat kita nih. Bicara SHI, MA, SPD macam profesor. Tapi kalau dah dapat perintah Allah, RA namanya, garansi. Surga. Itu pentingnya kita kalau dicintai Allah. Saudara ya, sebelum masuk topik, saya ulangi lagi bahwasanya kalau dicintai Allah, maka Allah akan menyuruh kepada Jibril. 100 kali kita puji kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Pagi dan petang. Cinta kepada Nabi kena baca salawat. 10 kali Allah membalasnya kalau sekali kita bisa. Cinta kepada diri istighfar. Bapak-bapak ibu, judul saya sampaikan ini ikhlas. Kalau Ustaz saya tak boleh tanya lagi, ibu-ibu lah sebenarnya. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kalimat iman. Apa itu kalimat iman? La ilaha illallah. Apa itu kalimat amal? Muhammadur Rasulullah. Kalimat iman ini kata Nabi, man akhir kalami qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan ucapkan lamma dunia Abu Talib, ketika Abu Talib bilang wafatnya, jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya Nabi, wahai pamanku, fakulha as'ailaka ya syafaat ya mulia. Wahai pamanku, ucapkanlah ya dengannya kalimat itu, aku disyafaatkan di kemuliaan kiamat. Apa kata Abu Talib? Ya ibn akhi, laula mahabbatu subbati alaika wa ala bani alika azullu Quraisy jazaa'ul maut la aku Rasulullah. Wahai keponakanku, aku tidak mengucap kalimat. Kalau aku ucap, orang Quraisy nanti akan membencimu. Engkau anak-anak saudaraku. Tidak apa? Boleh kalau aku ucap itu karena menyenangkanmu, maka Allah cemburu karena menyenangkan baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau ibu nak pergi, nak pergi mau datang ke Majlis Taklim karena menyenangkan ketua BKMT. Karena Allah baru tunaikan panggilan ketua. Kita dahulukan Allah. Allah itu sayang kepada hambanya melebihi daripada saya seorang ibu kepada anaknya. Kita sayang, ibu sayang kepada anak 1 kali, Allah 100 kali. Berapa lebihnya bu? 99 termasuk asmaul husna. Ketika kata Abu Talib, la aku tidak mau sujud Rasul, aku mau sujud karena menyenangkan. Cemburu Allah, dicabutlah nyawanya, dicabutnya. Hai mereka mau cabut nyawanya paman tadi, maka turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah yang memberi petunjuk, yang memberi hidayah. Innaka la tahdi, sudah kau tidak bisa memberi petunjuk, memberi hidayah, memberi senang kepada mereka, walakin Allah yahdi man yasha. Walakin Allah lah yang memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Nah, kalau ibu-ibu kalau sudah kena Allah, sudah kena ikhlas, maka free hati kita terhadap Allah. Jadi bagaimana Ustaz? Saya tadi pergi ke karena mertua lah, pergi karena kawan lah,
Ramadan nanti saya bacakan hadis. Makanya saya katakan ikhlas. Nah, saya bacakan. Kalau tak ikhlas, lama ke neraka, pembalas ke neraka. Saya bacakan hadis. Masih ada waktu lagi setengah jagaan. Oh, masih banyak. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awalan nas yuqda alaihi yawmal qiyamah rajulun muslim. Hida fa'utiya bihi fa'arafu ni'matahu fa'arafuha faqala fama amilta fiha. Maka kata Nabi, ada seorang laki-laki kata Nabi, mati syahid. Dia mati syahid. Ketika itu dipanggillah, fa'utiya bihi fa'arafu ni'matahu. Allah panggil mati syahid, mati syahid, kata mereka, Allah telah memanggilmu, lihatlah surga. Fa'arafu, perkenalkan. Fama amilta fiha, apa amalan kamu sehingga kamu dapat surga? Maka kata si mati syahid, qala qataltu fika hatta susitu. Wahai Allah, aku mati syahid hingga pukul karena Engkau ya Allah, kata mati syahid. Apa kata Allah? Kazabta walakinnaka qatalta li'an qala jan. Maka kila, hai mati syahid, engkau gugur bukan karena engkau berdusta. Engkau ini disebut mati syahid. Sebentar lagi ini sudah kamu terima. Maka kila sudah kamu terima. Apa kata Allah? Sumpah bilabi fasu'iba ala wajhihi hatta uqiya finnar. Kemudian kata Allah, hai malaikat, ambil si mati syahid ini, tampakkan di neraka. Masya Allah, karena tidak ikhlas, tidak karena Allah. Tadi waktu itu mau dicampakkan ke neraka, Allah katakan tumbang dia dulu. Saya baca. Jadi kalau nanti di padang mahsyar bukan macam KPK atau polisi tanda-tanda, bukan. Kita ditangkap kaki kita dibenggol, kita diseret. Rumah berakhiri begini, kemudian diseret badannya. Hatta dia benar dan dicampakkan. Ini satu para syahid. Yang kedua, golongan ke neraka karena tidak ikhlas. Maka kata Nabi, wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an wa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafa qala kama 'amilta fiha. Maka kata Nabi yang kedua, seorang laki-laki yang belajar ilmu agama, yang belajar Al-Quran, belajar ilmu kitab, dipanggil, wahai belajar ilmu agama, ilmu kitab, kamu mahir dengan agama, kamu diberikan surga. Fa'arafahu, kenalkan surga Allah. Fa'arafahu, dia mengakui surga itu. Diakuinya. Dengar apa pertanyaan Allah kepada malaikat. Maka kata Allah, ya ulama, wahai ahli kitab, ya hafiz, hafizah, ahli Al-Quran, ya qari, ya alim, apa yang menyebabkan kamu ini mendapat surga? Maka jawablah yang belajar ilmu agama dan belajar Al-Quran dan kitab Allah, hadis-hadis Nabi. Apa kata Nabi? Fama amilta fiha, apa yang kamu kerjakan? Orang yang minta tadi. Qala ta'allamtu al-'ilma wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, aku belajar Al-Quran itu dan kenal Engkau ya Allah. Karena ini hadis, bukan dikatakan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Kata Allah, kazabta, engkau berdusta. Allah tahu. Kalau kita baca surat An-Nur, ya Allah ma tufu wa ma, dia tahu apa
wahai keponakanku, laula mahabbatus subati 'alaika wa 'ala bani abika. Aku khawatir nanti kamu mencela dirimu dan mencela keluarga ayahmu. Suku Quraisy berkata bilang mau. Nanti suku Quraisy mengatakan aku orang penakut, khususnya takut mati. Masya Allah, aku tidak masuk. Aku tidak suka. Kalau aku suka mungkin menyenangkanku. Cemburu Allah. Begitu juga si syahid tadi yang berjuang karena Allah, cemburu Allah. Yang belajar ilmu agama karena Allah, cemburu Allah. Yang belajar Al-Quran karena Allah, cemburu Allah. Maka perintah Allah semua mengira Rasulullah kepada wajah. Hai malaikat, share wajahnya. Kau dia kena campak dia dalam neraka. Sudah, yang syahid, yang ahli ulama, ahli kitab, ahli Al-Quran, karena bukan karena Allah, walaupun pertama Nabi kepada Allah, pasti juga benar. Yang ketiga, Nabi katakan, yang ketiga, ar-rajulu wasallallahu alaihi wa atahu min asnabil mal kulli. Seorang yang diberikan seluas rezeki atau harta. Ditanya oleh malaikat, hai penerima, rezeki Allah luas bagimu, kamu sebagai penerima dipanggil oleh Allah di surga. Fa'arafahu, kenapa? Fa'arafahu, dia akui. Dengar jawab pertanyaan tadi. Wahai penerima, apa minta biha? Apa yang kamu amalkan sehingga surga akan kau dapatkan? Kata Allah kepada si penerima. Kata penerima, orang yang berinfak, bersedekah, membantu anak yatim, fakir miskin. Apa kata dia? Maka itu min sabili tuhibbu an yunfaqqa fiha illa anfaqtu fika lak. Wahai Allah, aku mendapat surga ini karena aku berinfak, sedikit pun tidak kau abaikan. Maka Allah membantah. Allah Ta'ala kazabta, kau berdusta. Kata Allah, walakinnaka fa'alta yuqala huwa jawadu faqad qila. Aku menerima karena aku ini disebut penerima. Dan itu sudah kami dapatkan. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai malaikat, ambil dia seret wajahnya. Jadi tak tangan dong, kaki gitu dan dia diseret hatta dia bintang campak ke dalam neraka. Campak ke dalam neraka. Masya Allah. Rawahu Muslim. Hadis. Bu, naik bahan bu. Ulang salawat lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allah menjawab sekali berselawat berapa? 10. Ini tidak ikhlas, maka mereka dicampakkan ke dalam neraka. Wahai Allah, Ustaz, adakah orang yang masuk surga walaupun dia berjahat, berdosa? Ada. Ini hadis terakhir saya bacakan. Karena dia ikhlas. Siapa dia ini? Yang tadi syahid tidak ikhlas, belajar agama tidak ikhlas, penerima tidak ikhlas. Hanya Allah menceritakan surga saja, tapi Allah tahu dia bukan cuma Allah. Tapi ini si pendosa yang diceritakan Nabi. Karena ikhlas, Allah cinta kepada si pendosa. Tahu tu pendosa aku? Kalau bahasa Quran itu sampai bernegosi. Seseorang berbuat dosa. Kalau bahasa Malaysia-nya pun dosa aku. Profesor, dosa apa?
saja banyak warna-warna ini cincin ikan syukuran nanti Allah subhanahu apa Ustaz? Salah apa tuh? Bukan salah kotor, suruh kotor. Tidak ada kejayaan kebahagiaan dalam hidup kita melainkan petunjuk ada Rasul. Nah, saya bacakan yang tadi bukan karena Allah, yang neraka. Ini karena Allah, penjahat. Masya Allah, kau suka. Bacakan saja. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengatakan dari Sa'id bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai sahabat," waktu itu dia ceritakan pada sahabat, "Kana bimangkana qablakum, ada sebelum kamu rajulun qatala, seorang pemuda telah membunuh kerjanya." Kalau bahasa Minangkabau karacun, kalau bahasa Malaysianya accident. Dia telah bunuh 90 atau 99 orang. Tapi kok bisa masuk surga? Dengar baik-baik. Maka dia penasaran masalah alam makhluk arti. Dia bertanya kepada penduduk bumi. Alam makhluk arti dia bertanya. Dia tanyalah sama siapa lah saya nak mau bertobat sama siapa saya bertanya. Maka dengan izin Allah, orang cerdik itu dia bilang, fa'alna ila rahim, pergi kepada rahim. Hadis fa'alna ila rahim, datang kepada rahim. Fa'atahu, kata Nabi, dia pun mendatangi si rahim. Ya rahim, innahu qatala is'atan is'atan. Sesungguhnya saya telah bunuh 99 orang. Falau tobat, bisakah saya tobat? Maka si baik katakan, si pendeta katakan, nah, ini Nabi yang sampaikan, tidak bisa. Maka kata Nabi, fakatala bini ada taksalah dan dibunuh menjadi orang yang ke-100 sempurna. 100. Si pendosa dan minum ampunan Allah, dia tidak lagi. Masalah alam ahli dia tanya satu putri lagi. Kalau dia gadis dia tanya sekali. Dia tanya apa? Kampung sebelah. Dia tanya, fa'alna ila alim, maka diarahkan kepada orang alim. Bisakah saya lupa? Maka kata orang alim, mengatakan kata Nabi. Dia mendatangi orang alim. Ya alim, inna wakalan, ya ada tafsir. Sungguh saya telah bunuh 100 orang. Falau min tobat, bisakah saya lupa? Maka kata orang alim, Masya Allah, Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubat. Siapakah yang bisa menghalang Allah mengampuninya? Siapa bisa? Pedang yang ucap tak jadi. Masuk balik. Tak jadi. Kalau kita tak boleh lah kalau bahasa Malaysia atau bahasa Malaysia tak bisa. Jadi orang ke-100 tak jadi. Maka penasaranlah penasaran. Enggak. Kata orang alim bisa Allah mengampuninya. Maka katanya bagaimana? Wahai alim bagaimana saja? Nabi mengatakan, faqala man bisa kama yahudu bainahu wa bainat tobat. Siapa yang bisa menghalang Allah yang memberi tobat ampunan dengan orang yang mau bertobat? Insyaallah. Maka kata orang alim tadi, pergilah bilal army ke satu bumi, satu negeri, kaza wa kaza. Seperti ini begitu. Kalau bahasa orang Arab, aina tahu kena kiri
ketika dia pergi jalan hatta nasabatan, dia di tengah jalan akan mau dijumpai oleh malaikat maut. Kapan lagi? Malaikat maut datang cabut nyawa. Habis dah. Tapi karena Allah dia dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Barunya dia tadi turun dua malaikat. Ini 100 kilo atau 1000 kilo. Kalau 100 kilo 50 km ya di pertengahan jalan. Kalau 1000 km berapa bu? 500 km. Taruhlah 100 kilo. Hatta nasabah balik di pertengahan jalan. Atahul maut, datang mereka maut ini habis. Saya bacakan segitu sudah kena dalam kepala ya. Sudah. Atahul maut, datang mereka maut dijemput. Dua malaikat itu. Bu, kalau kita mati bu, yakinlah ada dua malaikat ikut campur tangan. Siapa bu? Bukan menangnya. Siapa yang tahu? Dapat tiket ke Malaysia. Coba tumpahan Johor. Siapa yang tahu? Ketika kita mati, hadis Ibrahim sebelum menutup. Ketika kita mati, dua malaikat datang ikut campur tangan. Siapa bu? Malaikat apa bu? Malaikat bukan orang dia, Ustaz. Siapa lagi? Israel. Sudah lagi dah. Dia campur dengan orang lain tidak. Malaikat rahmat. Malaikat apa lagi? Mereka apa? Malaikat. Kalau tahu satu lagi ini saya minta profesor beli tiket free berangkat ke Johor. Tinggal di sana 5 hari 5 malam. Ketika kita mati dulu ada dua malaikat campur tangan, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Si pendosa kami bu, aduh alah kau duduk ya. Si pendosa kami bu sudah mati lah pada pasir. Maka bertengkarlah tahta sangat tinggi malaikat bertengkar dua malaikat rahmat dan malaikat azab. Apa kata malaikat rahmat? Ini milik saya. Jenazah ini milik saya. Dibantah malaikat azab. Lah, innahu lam ya'mal khairatan. Bukan. Ini milik saya. Sedikit pun dia belum beramal. Dia baru niat. Dia baru niat bertobat mencari orang alim. Makanya ada dalam maupun hadis, kita senang ada sama orang alim. Malaikat mengambil itu orang, kenapa kamu senyum-senyum? Kamu mau masuk neraka ini? Tak benar senyum saya. Karena ada hadis Nabi, saya rindu kepada ulama. Saya cinta kepada ulama. Tak tidak sempat saya berbuat kebaikan. Ya Allah, bagaimana? Masukkan dia ke dalam surga. Jadi dua malaikat ini tadi malaikat azab dan rahmat sudah berdekat. Apa kata malaikat rahmat? Ja'atana ila biqalbihi ilallah ta'ala. Dia datang kepada Allah niatnya penuh ikhlas, harapannya ampunan Allah Ta'ala. Dibantah oleh malaikat azab. Lah, innahu lam ya'mal khairan. Dia sedikit pun dia belum beramal. Sedikit pun dia belum beramal. Allah Maha Bijak. Bagaimana Allah cinta kepada orang ini? Allah kasih cara dia nak masuk surga. Allah bagi cara dia nak masuk surga. Allah kirimkan seorang malaikat. Fa'atahu malakun bisurati adami. Allah kirim seorang malaikat menyerupai manusia, anak Adam. Ya kan? Datang. Ada apa ini? Kata manusia, dari malaikat. Maka dia bilang dia punya, tidak berbantah. Maka kata malaikat yang ketiga, baik. Kisuma bainal arbain, ukur
didapatkan lebih sejengkal karena disuruh akraba mendekati kampung bidang tanda solihah, kampung orang saleh. Maka kata malaikat yang ketika fajula min ahliha solihah, dia dijadikan orang saleh. Oh, si pendosa ini dia karena ikhlas kepada Allah, maka dia diampunkan oleh Allah sesuai dengan niat dia tadi. Maka diampunkan oleh Allah, dia jadi ahli surga. Yang tadi syuhada, alim ulama, penderma, karena tidak ikhlas dia ke neraka. Inilah hadis yang telah saya bacakan tadi, ya, bahwasanya hadis ini sahih. Boleh nanti kapan-kapan berjumpa ada di hadis. Mohon maaf atas penyampaian saya. Kalau seandainya ada kekurangan, kelebihan dan kekurangan itu adalah dari saya sendiri. Sebenarnya kebenaran itu dari Allah. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa ya, kalau kita dicintai Allah, kalau kita berniat tobat, insya Allah tak isi berdosa baru niat aja. Belum lagi sempat beribadah, belum sempat lagi berbuat, tapi di jalan mati diampunkan dosa. Apalagi ibu bapak-bapak yang bisa berbuat dengan ikhlas, maka barang siapa ikhlas, ia akan